Baik, di video kali ini teman-teman sedang menonton video presentasi dari kelompok kami, kelompok 4 Amerta. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi-diskusi kelompok kami berdasarkan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Mukmina, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai cerpen robohnya surau kami. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam inti videonya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya Fitrawati Syafitri selaku moderator yang akan mengatur jalannya diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya, saya selaku Mukadimah Zahra. saya Semua Husna Arsyad. Saya Nurnaila Putri Naida. Saya Disan Jaya. Saya Farid Muhammad. Dan saya Adi Firgi Faris Alam. Itulah teman-teman saya yang akan menjadi pemateri dari presentasi kami hari ini. Baik, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama atau materi pertama, yaitu pertanyaan literal yang akan dijawab atau dibahas oleh Asma. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan literal. Di sini ada dua bagian dari pertanyaan. Langsung saja saya tanyakan kepada Asma. Nah, Asma, menurut kamu di mana dan kapan cerita itu terjadi? Di surau, di neraka, di rumah aku. Saat tokoh aku berbincang dengan kakek dan saat Ajo Sidi menceritakan Haji Saleh di neraka. Baik, lalu siapa sajakah tokoh dalam cerita robohnya surau kami ini? Tokoh aku, kakek Ajo Sidi, Haji Saleh. Nah, itu dia pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan literal. Kita akan melangkah ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan interpretatif ya. Pertanyaan kedua yaitu pertanyaan interpretatif yang akan dibacakan oleh Virgi. Di sini juga sama, terdapat dua bagian pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Virgi, apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A? Tokoh A mempertanyakan nilai kebenaran dari yang dilakukannya. Oke, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B? Tokoh B meminta balasan atas perbuatannya di dunia. Oke, terima kasih. Lanjut, kita akan melangkah ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan interrogatif. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini adalah pertanyaan interrogatif yang akan dibacakan oleh Nurnaila. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Berbicara tentang apa cerpen tersebut? Cerpen ini menceritakan keadaan iman seorang kakek yang tidak seimbang akibat mendengar cerita dari Ajo Sidi tentang Haji Saleh yang dikirim Tuhan ke neraka akibat keegoisannya saat hidup hanya untuk Tuhan sampai tidak mempedulikan kehidupan sekitarnya. Kakek merasa tersindir mendengar cerita Ajo Sidi itu. Oleh karena itu, kakek mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpen tersebut? Ada dua pesan moral yang didapatkan. Satu, kita memang diperintahkan Tuhan untuk mengutamakan ibadah, namun bukan berarti kita harus mengabaikan keadaan sekitar. Seharusnya kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dua, saat mendapat atau mendengarkan cerita dari orang lain, jangan langsung percaya begitu saja. Bisa jadi cerita tersebut hanyalah bualan belaka. Sebagai manusia seharusnya kita tidak saling membodoh-bodohi, apalagi membodohi orang tua. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu pertanyaan kritis. Pertanyaan keempat yaitu pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis ini akan dibahas atau dijawab oleh Adi Sanjaya. Lanjut langsung ke pertanyaan pertama. Ditinjau dari sudut pandangan agama, bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Tentu saja tidak boleh ya. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Apa sih kelebihan dan kekurangan cerpen tersebut berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakan? Adapun kelebihan yaitu bahasa yang digunakan oleh penulis pada cerita ini sudah cukup jelas, dan kekurangannya dalam cerpen ini terdapat cerita dalam cerita yang dapat membingungkan pembaca. Oke, itu pertanyaan keempat. Lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu pertanyaan kreatif. Lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu pertanyaan kreatif. Pertanyaan ini akan dibahas atau dibacakan oleh Rara. Lanjut ke pertanyaan pertama. Bagaimana sikapmu jika berada di posisi tokoh A? Tidak akan langsung percaya pada cerita Ajo Sidi, namun tetap mengambil pelajaran dari ceritanya, yaitu kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kira-kira kelanjutan cerita jika tokoh utamanya tidak dimatikan oleh pengarang? Kelanjutannya ceritanya akan seru. Tokoh aku akan membela tokoh kakek dan akan membuat konflik baru dalam cerita tersebut. Oke, terima kasih. Lanjut, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman semua, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab dari halaman 107. Kita melangkah ke halaman selanjutnya, itu tugas halaman 108. Kita akan membahas
pertanyaan bagian kedua, yaitu secara diskusi kelompok jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 5 poin dari pertanyaan-pertanyaan ini. Poin A, B, C akan dibahas oleh Faril Muhammad. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Nah, menurut kamu di mana dan kapan peristiwa dalam cerita tersebut terjadi? Cerita ini berlatar di neraka, surau tua, dan rumah aku. Peristiwa ini terjadi saat tokoh aku berbincang dengan kakek dan saat Ajo Sidi bercerita tentang Haji Saleh. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kata-kata robohnya surau kami ini maksudnya apa sih? Masjid ini yang berukuran kecil yang terdapat di kota kelahiran tokoh aku. Masjid atau surau ini dijaga oleh seorang kakek. Namun dikarenakan suatu peristiwa kakek tersebut bunuh diri dan membuat surau itu sudah kehilangan seseorang yang selalu menjaganya. Oke, pertanyaan ketiga, pesan-pesan yang disampaikan pengarang balai ceritanya itu apa aja sih? Ada banyak pesan yang dapat diambil, salah satunya seperti pada pertanyaan interrogatif bagian B. Ada 2 pesan moral yang didapatkan. 1, kita memang diperintahkan Tuhan untuk mengutamakan ibadah, namun bukan berarti kita harus mengabaikan keadaan sekitar. Seharusnya kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kedua, saat mendapat atau mendengarkan cerita dari orang lain, jangan langsung percaya begitu saja. Bisa jadi cerita tersebut hanya bualan belaka. Sebagai manusia, seharusnya kita tidak saling membodohi, apalagi membodohi orang tua. Oke, terima kasih Faril Muhammad. Kita akan lanjut ke pertanyaan bagian D dan E. Terima kasih. Akan lanjut ke pertanyaan bagian D. Setujukah kamu dengan isi cerita itu dan adakah hal-hal yang bertentangan dengan keyakinanmu sendiri? Setelah berdiskusi, kami menyatakan setuju dengan hal-hal yang disampaikan pengarang dalam cerpennya. Oke, itu hasil diskusi kami ya teman-teman. Pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh Naila. Kita akan lanjut ke pertanyaan bagian kelima. Teman-teman, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana hubungan kamu sendiri selama ini dengan Tuhanmu? Ceritakanlah. Setelah kami berbincang-bincang mengenai pertanyaan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa hubungan kami dengan Tuhan cukup baik. Walaupun kadang kami masih lalai melaksanakan perintahnya, namun kami sebisa mungkin melibatkan Tuhan dalam semua yang kami lakukan. Oke, lagi-lagi pertanyaan yang bagian E ini juga hasil diskusi kami dan ini merupakan cerita antara kami dan Tuhan. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman semua, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami jawab secara berkelompok. Selanjutnya kita akan melangkah ke bagian ketiga dari pertanyaan atau tugas yang ada di halaman 108, yaitu kami diminta untuk membuat 5 pertanyaan mengenai pertanyaan literal, integratif, kritis, kreatif, dan interpretatif. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan saya jawab, yang akan saya bacakan. Dan nanti pada saat hari diskusi atau hari Sabtu, teman-teman dari kelompok lain akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan literal. Nah, pertanyaan literal dari kelompok kami yaitu, kapankah peristiwa dalam cerpen tersebut terjadi? Kedua, pertanyaan interpretatif. Pertanyaan kami yaitu, apakah maksud yang tersembunyi di balik percakapan tokoh Ajo Sidi kepada tokoh kakek? Lalu, pertanyaan ketiga, pertanyaan integratif. Mengapa cerpen ini termasuk dalam cerpen yang bertemakan religius? Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu pertanyaan kritis. Dalam cerpen tersebut terdapat nilai-nilai sosial dan agama. Jika dihubungkan dengan kenyataannya, apakah nilai-nilai tersebut sesuai di masyarakat? Lalu ke pertanyaan kelima, yaitu pertanyaan kreatif. Bagaimana menurutmu jika tokoh aku berhasil menemukan Ajo Sidi di rumahnya? Itulah pertanyaan-pertanyaan kami. Kami harap di hari Sabtu nanti, di hari diskusi, teman-teman dari kelompok lain dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita lanjut ke video penutup. Ya, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami jawab juga. Kami dari kelompok 4 Amerta mengucapkan mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan kami dalam video ini. Saya akhiri presentasi kami. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Saya Fitrawati Syafitri selaku moderator mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman telah menonton video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.